Tentu kita belum mengetahui tentang seorang pria yang ternyata adalah orang terkaya di antara para saudagar Bugis di akhir abad ke-19 di Singapura. Haji Osman Daeng Passanre Ambo Dalle bin Haji Ali, kelahiran Singapura. Ia dimakamkan di kuburan yang sangat menonjol dengan paviliun mausolem di pemakaman Jalan Kubor di belakang Masjid Malabar, Jalan Victoria, Kota Kampung Gelam, Singapura. Nama Daeng Passanre, atau lisan orang Melayu menyebutnya Daeng Passanrik, memang tak setenar Ambo Soloh yang dikenal sebagai komisaris kota yang mewakili masyarakat Melayu Singapura dan ayahnya Haji Omar Ambo Dai bin Ali, seorang Taipan Bugis asal Wajo yang sukses di Singapura. Namun, dia yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Haji Omar adalah jutawan Bugis paling awal dan memiliki banyak properti di Singapura termasuk toko dan tempat tinggal di seluruh kampung Rohor pada tahun 1899. Daeng Passanre dijuluki pedagang kaya Bugis oleh surat kabar Singapore Free Press dan Mercantile Advertiser. Satu hal yang unik dari riwayat hidup Daeng Passanre Ambo Dalle adalah kronologi yang relatif jelas bagaimana ia bisa meraih status sebagai salah satu saudagar Bugis yang kaya raya di Singapura. Berawal dari sebuah kapal dagang, Daeng Passanre telah menunjukkan bahwa tekad, kerja keras dan konsistensi dapat menjamin masa depan cerah, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk generasi mendatang. Jika merujuk pada catatan pelayaran yang telah tercatat, Daeng Passanre sudah mulai berdagang sejak tahun 1865 dan baru setelah 30 tahun terjun dalam bidang perdagangan dan berjuang seumur hidup berlayar keliling dunia Melayu, Daeng Passanre telah menunjukkan bahwa orang Melayu secara umum dapat berhasil di kota metropolitan Singapura yang dikuasai oleh Inggris, yang memandang setiap warga negaranya setara, tanpa dukungan atau pilih kasih. Daeng Passanre menghabiskan sebagian besar hidupnya berdagang dari pasar untuk mengumpulkan modal dan mendiversifikasi investasinya untuk mencapai status hidup mewah, untuk diwariskan kepada keturunannya. Asal-usulnya, ada beberapa legenda tentang silsilah Daeng Passanre. Menurut peneliti Gilbert Harmonic, Daeng Passanre dan saudaranya merupakan keturunan Lapal Lawa Daeng Marowa, salah satu bangsawan Bugis Wajo yang membangun pusat perdagangan di Muara Pasir, di bawah kerajaan Pasir di pantai timur Kalimantan. Lapal Lawa merupakan salah satu pengikut Lamat Duk Leleng, Arung Peneki dan Arung Sengkang. Sedangkan penuturan Jacqueline Lainton menyatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informannya di Singapura dan Sulawesi, seorang saudagar Bugis yang sangat kaya di Singapura menikah dengan saudara tiri bangsawan Bugis Wajo di Sulawesi, yaitu Potaran Reng Tua, dari ibu kandungnya, masyarakat biasa. Pedagang Bugis itu bergelar Daeng, dan konon telah memberikan sebagian besar hartanya di Singapura, yang berupa properti seperti toko dan rumah kontrakan serta sebidang tanah kepada istrinya sebagai mahar agar dia bisa menikahi wanita bangsawan. Daeng Passanre menurut ahli warisnya lahir di Singapura. Namun sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan berlayar dan berdagang di pelabuhan-pelabuhan wilayah jajahan Belanda. Namanya tercatat dalam daftar pelayaran Belanda sebagai nakhoda kapal yang rutin berlayar antara Pasir, Surabaya, Batavia, dan Singapura. Ada dua pola berbeda mengenai jalur perdagangan Daeng Passanre. Yang pertama pada kurun waktu tahun 1870 sampai tahun 1880, ia banyak berlayar antara Pasir, Kalimantan dan Batavia. Pada fase kedua, antara tahun 1880 hingga 1890, Daeng Passanre sering berdagang antara Pasir dan Surabaya. Namun yang pasti seluruh pelayarannya dalam waktu 20 tahun akan berpusat di Pasir. Pasir adalah koloni perdagangan Bugis paling awal di Kalimantan. Merupakan pelabuhan yang dikembangkan oleh suku Bugis Wajo yaitu Arung Sengkang, seorang bangsawan dan Taipan Wajo asal Sengkang, Sulawesi. Arung Sengkang atau bernama Lamat Duk Leleng datang ke Pasir pada tahun 1725 dengan armada kapal dagangnya untuk mendirikan koloni baru. Setelah sekian lama berbisnis di Selat Malaka khususnya Johor dan Riau, bersamanya terdapat 7 bangsawan menengah Wajo yang berperan menyebarkan pengaruh Bugis Wajo di bidang pelayaran dan perdagangan melalui monopoli perdagangan dari wilayah Kalimantan Timur, sepanjang Selat Makassar. Sebelum meninggalkan Pasir menjadi Arung Matoa Wajo di Sulawesi, ia telah mengangkat wali kota Pasir yang terdiri dari orang Bugis Wajo. Di antara bangsawan Bugis Wajo yang menetap di Pasir adalah Lapal Lawa Daeng Marowa. Ia membangun pemukiman Bugis di Muara Pasir dan menguasai perdagangan di Pasir. Melalui Lapal Lawa, konon, keturunan Daeng Passanre Ambo Dalle dan Haji Omar Ambo Dai berasal. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak investor real estate asal Kalimantan seperti bangsawan Pasir dan Pegatan memiliki ikatan dagang dan kekeluargaan yang erat dengan keluarga Taipan Bugis di Singapura.